Mbak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan, bahwasannya kami akan sharing seputar topik dalam dialog interaktif Hai Bali Kengken pagi ini terkait peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap gempa bumi dan tsunami. Nah, ingat selamat ya, bersama dua narasumber yang luar biasa dan sering kita dengar suaranya begitu ya, dan sering juga kita ganggu, tetapi beliau tetap siaga 24 jam. Kita menyapa langsung Kalaksa BPBD Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi SST PMAP. Selamat pagi Pak Kalaksa. Selamat pagi Bu Ayu, dan selamat pagi kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada. Salam sehat. Salam sehat dan salam tangguh ya Pak Kalaksa. Apa kabar Bapak? Nggih, asung gare sehat Bu Ayu. Nggih. Walaupun dibenturkan dengan beberapa aktivitas yang begitu padat begitu. Nggih, asal kita diberikan kesehatan, kita bisa mengatur waktu untuk menjalankan tugas. Benar sekali. Yang pastinya terima kasih atas kelonggaran waktunya telah hadir ke studio Pro 1 Bapak ya. Nggih, nanti kasih, sharing bersama sama-sama pendengar ya. Kita juga bersama Bapak Kadek Sumardike selaku Ketua Forum PRB Buleleng ya. Sehat juga Pak Kadek? Sehat Bu Ayu. Baik. Cerah sekali senyumnya kedua narasumber pagi ini ya pendengar ya. Dan sering memang kalau kita menyimak pemirsa YouTube, pasti mereka ini beliau-beliau selalu duet ya. Karena memang ini ada kaitannya dengan tupoksinya ya. Oke, Pak Kadek, bagaimana aktivitasnya hari ini? Lancar? Lancar, lancar sampai hari ini. Dan mungkin agak dekat dengan mic-nya Pak ya, supaya lebih jelas. Ya, lancar, dan aktivitas juga berjalan dengan lancar. Oke, tetap semangat ya Pak? Ya, harus semangat. Harus semangat, luar biasa. Dan seperti yang sudah diinformasikan, tadi sudah saya informasikan juga bahwasanya untuk topik pagi ini peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap gempa bumi dan tsunami. Nah ingat selamat gitu ya Pak Kalaksa ya. Jadi kita harus tetap ingat dengan keselamatan kita masing-masing. Karena kalau kita sudah menjaga waspada diri sendiri, otomatis juga bisa menjaga orang lain begitu ya. Baik, terkait peningkatan kapasitas masyarakat pesisir ya Pak Kalaksa ya terhadap gempa bumi dan tsunami. Kalau disimak mungkin dari pengamatan Pak Kalaksa, memang kita apakah rentan terhadap gempa bumi dan juga di tsunami dan juga tsunami begitu di pesisir Bali Utara ini Pak Kalaksa? Silakan. Terima kasih Bu Ayu ya, dan pada kesempatan ini kami diberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan informasi terkait dengan potensi bencana gempa bumi maupun juga bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami di wilayah Buleleng ya. Sesuai dengan dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Buleleng yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2022, kita di Buleleng memiliki 9 potensi bencana. Salah satunya adalah gempa bumi. Oh, banyak sekali ya Pak ya? Banyak. Ada gempa bumi, tsunami, ada banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim ya. Ini banyak di Buleleng 9 potensi bencana. Kenapa nggak satu aja ya Pak ya? Dari 11 yang ada di Indonesia. Oh, dari 11 bencana, potensi bencana di Indonesia. Kurangnya cuma 2 sih Pak. Ya Mbok Yo dikurangi 9, Mbok Yo dikurangi 8 kan cuma 1 gitu ya. Jadi kita nggak terlalu waspada. Oke, tapi dengan lanjut, potensi Pak. ini kita tidak perlu takut gitu. Kita tidak perlu takut, tidak perlu galau lah masyarakat Buleleng. Yang penting
kita mengetahui potensi bencana yang kita miliki. Setelah kita mengetahui potensinya, bagaimana kita melaksanakan kesiapsiagaan apabila memang benar terjadi bencana itu, kita sudah siap. Nah, caranya supaya bisa selamat seperti tadi, ingat selamat, ya kita harus melaksanakan edukasi, melaksanakan pelatihan. Kalau bisa juga melaksanakan simulasi. Apalagi pemerintah Provinsi Bali menetapkan setiap tanggal 26 itu setiap bulan itu merupakan hari simulasi bencana. Nah, kembali ke topik tadi, kita ketahui bahwa Buleleng ini kan, kalau ngomongin wilayah Buleleng kan negara gunung. Segaranya ini atau lautnya ini kita di Bali paling panjang, kurang lebih 157 km persegi. Itu membentang dari dari barat, dari Grogak itu sampai dengan di timur di Desa Tembok, Kecamatan Tejegule. Nah, ini artinya kita di Bali mempunyai potensi laut yang itu kan sumber kekayaan. Artinya banyak nelayan yang memanfaatkan untuk kesehatan masyarakat. Tetapi di satu sisi juga laut ini juga apabila terjadi bencana gempa bumi, kalau itu gempa buminya terjadi di laut dan kekuatannya besar, ini kan juga berpotensi menimbulkan tsunami. Apalagi kita di Buleleng, dari 30 sesar yang dimiliki di Provinsi Bali, sesar penyebab gempa ini 6 sesar ini ada di Buleleng. 6 sesar. 6 sesarnya seperti contoh sesar Banyuastis, ada Jagerage, ada sesar Tejegule, ada sesar Sepang, ada sesar Banyuedang, termasuk juga sesar Seririt. Nah, yang sudah pernah terjadi gempanya kan sesar Seririt ini. Itu di tahun 1976. Itu yang keras gempanya, keras yang Pak, sudah banyak menimbulkan korban. Termasuk kemarin di 2019 sempat juga terjadi gempa di Seririt. Nah, mudah-mudahan dengan sering diberikan waktu oleh RRI dan memberikan informasi kepada masyarakat, ya kita masyarakat Buleleng semakin lebih banyak tahu terkait dengan bagaimana cara kita untuk mencegah atau bagaimana kita melakukan kesiapsiagaan terkait dengan potensi bencana gempa bumi ini, apalagi gempa bumi berpotensi tsunami. Nah, untuk hal ini melaksanakan kegiatan ini, kita pemerintah Kabupaten Buleleng tidak bekerja sendiri, karena dalam penanggulangan bencana ini kan harus bersama-sama dengan stakeholder. Seperti kita pemerintah, dalam hal ini kami di BPBD yang membantu Bapak Bupati mengkoordinasikan penanggulangan bencana di Buleleng, kita bekerja sama dengan Forum PRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Buleleng. Kebetulan Pak Adek Sumardike sebagai ketua forumnya sangat intens mendukung dan membantu kami di BPBD. Termasuk juga ngomongin gempa. Gempa ini kan dibantu, difasilitasi oleh BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, untuk gempa bumi ini kita berkolaborasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dengan BMKG melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG). SLG ini dilaksanakan di desa yang mempunyai potensi gempa bumi. Seperti contoh kita di Buleleng tadi Seririt, ya, karena sesuai dengan kajian risiko bencana, Seririt mempunyai potensi gempa bumi dan juga gempa buminya juga berpotensi ada tsunami-nya. Termasuk juga sejarahnya sudah pernah terjadi kan. Nah, inilah kemarin di tahun 2023 kita sasar Seririt sebagai desa yang menjadi pusat sekolah lapang gempa bumi. Apalagi Seririt ini kan kelurahan Seririt, Pengasulan itu kan dan sekitarnya itu kan merupakan desa yang di pesisir pantai, terutama Pengasulan ya, pantai. Nah, ini kita fasilitasi bersama BMKG, ada dengan Pak Camat, termasuk juga perangkat desa dan tokoh masyarakat di sana kan sangat antusias ya, semangat kan gitu. Walaupun dengan awal-awalnya agak susah masuknya karena masih trauma. Kalau ngomongin gempa itu di daerah Pengasulan itu masih trauma ya, apalagi masyarakat yang saat dulu yang mungkin sekarang yang masih ada yang merasakan itu masih
punya mengingat, rasa trauma ingat dengan Oke. kondisi saat itu di tahun 76 itu. Nah, inilah kita berikan pemahaman bahwa kita tidak perlu takut lagi, harus kita belajar ya, berikan bagaimana kita membentuk suatu komunitas, membentuk relawan di pengasulan ya, bersama-sama relawan inilah akan memberikan edukasi kepada masyarakat dan terkait dengan pemahaman gempa bumi. Nah, itu sudah jalan di tahun 2023. Dan di tahun 2024 kemarin relawan yang dibentuk melalui sekolah lapang gempa bumi itu yang disebut dengan nama komunitas Tsunami Ridi, artinya komunitas yang siap terkait dengan tsunami kan itu. Nah, kemarin di 2024 sudah diverifikasi oleh UNESCO. Perwakilan dari UNESCO datang ke sini untuk melaksanakan asesmen maupun penilaian terhadap Tsunami Ridi yang sudah dibentuk di pengasulan ini. Bagaimana kriteria-kriteria, bagaimana kesiapan masyarakat pesisir di desa pengasulan ini apabila terjadi gempa bumi, apalagi gempa bumi berpotensi tsunami, itu sudah di asesmen. Dan di tahun ini juga diinformasikan Tsunami Ridi, komunitas Tsunami Ridi di desa pengasulan ini sudah memenuhi standar dan diakui oleh UNESCO. Dan ini akan diserahkan langsung saat peringatan 20 tahun tsunami Aceh di Aceh. Nanti dari perwakilan desa pengasulan akan diundang ke Aceh untuk menerima sertifikat pengakuan, termasuk juga memaparkan langkah dan upaya yang dilaksanakan oleh komunitas Tsunami Ridi di pengasulan sehingga bisa mendapat pengakuan UNESCO. Nah, inilah mudah-mudahan tidak hanya pengasulan aja nanti, semua masyarakat yang di pesisir di Buleleng ini, karena kita Buleleng kan banyak desa ya, dari Grogak, terutama kalau yang Sesar Street ini kan yang berpotensi adalah desa pengasulan, di sebelah baratnya ada Lukepakse, sampai dengan di Celukan Bawang. Itu sudah teridentifikasi ya, berpotensi Pak ya? Berpotensi okay. sesar kalau terjadi gempa bumi yang dikabarkan oleh sesar Serit ini dampaknya sampai ke pengasulan. Dari pengasulan sampai ke baratnya ke Celukan Bawang. Okay. Dan kemarin juga kami sudah berkoordinasi dengan PLTGU Celukan Bawang bahwa kalau dalam penanganan bencana ini kan semua stakeholder ya, kita pemerintah sebagai penanggung jawab, ada juga dunia usaha, ada juga masyarakatnya, ada juga akademisi, ada juga medianya seperti hari ini RRI memberikan kami kesempatan ruang untuk memberikan informasi. Ya, ini kan kolaboratif. Artinya peran media itu sangat penting sekali untuk membantu menginformasikan terkait dengan di saat tidak terjadi bencana seperti inilah kita memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk yang PLTGU Celukan Bawang, karena juga berdampak sesar Serit, kami juga sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan manajer PLTGU Celukan Bawang dan sudah dilaksanakan asesmen, setelah itu pelatihan, sosialisasi, masuk juga pemasangan rambu terkait dengan informasi bahaya tsunami, termasuk juga pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul di 4 desa yang menyangga PLTGU Celukan Bawang, yaitu seperti desa Celukan Bawang sendiri, ada desa Tukan Sumage, ada desa Tinge-Tinge, ada desa Pengulon. Nah ini kami ucap terima kasih dengan manajer Celukan Bawang yang juga sedikit saja ini sudah responnya bagus untuk mengkoordinasikan, membantu masyarakat desa di sekitaran PLTGU Celukan Bawang. Baik, berarti dari pihak BPBD sendiri sudah semaksimal mungkin mengedukasi ya Pak ya? Iya, karena kita yang namanya di fungsi BPBD kan fungsi koordinasi. Nah, kita mengkoordinasikan dengan stakeholder yang terkait. Seperti tadi, kalau kita di pemerintah, ya kita ada stakeholder kita, kalau gempa bumi kan ada BMKG yang lebih ahli beliaunya kan. Orang-orang di BMKG kan mempunyai kewenangan itu terkait dengan menentukan sarana didukung ya untuk menentukan terkait dengan cuaca, terkait dengan iklim, termasuk terkait dengan geologi ya gempa bumi ini. Itu BMKG yang mempunyai, kita menggunakan data dari BMKG. Nah ini kita. Terus kalau dengan di non pemerintah ada forum PRB, ada PMI, ada Basarnas. Nah ini Basarnas kan instansi pemerintah. Nah ini kita terus berkolaborasi, termasuk dengan dunia usaha PLTGU. Mudah-mudahan nanti setelah barat kita bisa ke timur lagi, karena ada sesar Tejekule
Nah walaupun sesar 7 Kuli kan belum pernah terjadi gempa. Semoga tidak ya Pak ya. Belum terjadi. Oke. Tapi kan pernah terjadi gempa karena akibat dekat dengan Gunung Agung kan. Ada oke. getaran-getaran yang mungkin akibat aktifnya Gunung Agung itu kan seperti itu. Nah itulah upaya-upaya kita bagaimana menyadarkan masyarakat yang ada di masyarakat pesisir yang ada di Buleleng ini supaya lebih paham terkait dengan potensi bencana gempa bumi maupun juga bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami. Nah, ini yang terus kita dorong bersama dengan Forum PRB karena Forum PRB lah relawan kita untuk mendorong kalau bisa semua desa di Buleleng bisa dibentuk relawan. Nah ini nanti Pak Ade yang membantu. Oke, Terima baik kasih. ya, karena sudah dirasakan tugas dan fungsinya dari relawan PRB itu sendiri ya, Pak Kadek. Silakan disampaikan Bapak. Nah, kalau memang yang disampaikan Pak Kalaksa tadi, kalau memang ini sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah dari BPBD. Nah, jadi sekarang tinggal nunggu masyarakatnya saja, kesadaran dari masyarakat. Kalau masyarakat sudah sadar seperti yang di tema kali ini kan Siap selamat. Selamat gitu kan. Nah, kalau kita ingat itu pasti kita selamat. Artinya begitu kita bentuk FPRB di setiap desa ini, contohnya di Pengasulan itu sangat mendukung sekali. Karena kalau ada FPRB, relawan-relawan desa yang sudah sadar dan sudah ingat apa yang disampaikan dengan sosialisasi dan sebagainya, kita pasti selamat. Itu gininya temanya itu sebenarnya untuk peningkatan kapasitas kesiapsiagaan, terutama yang masyarakatnya harus tetap walaupun sudah diberikan diakui oleh UNESCO dan sebagainya itu. Nah, itu masyarakat jangan terlena, jadi tetap waspada dan perlu ditingkatkan kesiapsiagaannya seperti itu. Oke, berarti sangat ditekankan berkali-kali begitu ya, ditegaskan gitu ya Pak ya. Benar. Ini kalau merekrut relawan PRB itu berapa anggotanya kira-kira Pak? Yang maksimal bisa dikatakan tim. Kalau maksimalnya sih kita tidak ada. Tidak mematok ya. Tidak mematok. Cuma harus ada 5 unsur tadi. Kita seperti dibilang Pak Kalaksa, ada dari unsur pemerintah desa, kemudian dari media massa, kemudian dari dunia usaha, akademisi, dan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau di tingkat desa, akademisi ya dari pihak-pihak sekolah yang ada di desa itu, kemudian dari dunia usaha, dari media massanya kan ada di desa itu kan ada humas-humas dan sebagainya itu tuh. Nah itu bisa, pokoknya minimal 5 unsur itulah ada di forum-forum risiko bencananya. Oke. Relawan-relawan itu. Relawan-relawan tersebut. Ya. Tapi gampang nggak untuk merekrut dari kelima unsur itu Pak Ketua? Ya, nanti kalau dibilang gampang susahnya itu tergantung desa. Dari pemerintah desa, ya Pak Mekel dari klien adatnya. Kalau itu sudah menggerakkan pasti untuk mencari 5 unsur itu tidak gampang, tidak susah lah, tidak susah. Jadi memang perlu kolaborasi. Jangan sampai nanti kalau dulu kan begitu ada bencana itu tugas daripada pemerintah gitu saja. Betul. Jadi sebenarnya tugas kita bersama. Makanya di sekarang ini apalagi tahun terus berkembang. Jadi kalau sudah terbentuk FPRB ini, jadi untuk resiliensi atau keberlanjutannya itu sangat dibutuhkan atau sangat didukung oleh pemerintah desa itu sendiri. Iya, apalagi seperti Pak Kalaksa tadi sampaikan masih ada rasa traumatik ya di masyarakat sekitar Seririt gitu. Apakah segampang itu untuk merekrut gabung ke forum PRB kan? Itu masih tanda tanya ya Pak ya. Sangat sulit itu. Sangat sulit sebenarnya. Apalagi pernah itu kita pernah memberikan program dan sebagainya itu tidak mau ditolak karena saking traumanya. Oh gitu. Saking trauma. Iya. Nah begitu ada dari BMKG dan sebagainya itu baru bisa masuk programnya. Itu sudah berkali-kali kita masuk sana karena saking traumanya. Takut dengar nama program gempa gitu saja sudah takut. Iya. Trauma. Apalagi kemarin kan ada isu hoa itu yang kemarin terjadi gempa di Nusa Dua, padahal kan tidak potensi tsunami, cuma berapa itu 4, sekian Pak ya kalau saya. Nah itu saking traumanya itu dibilang sirine tsunami-nya bunyi. Jadi mereka berlari menyelamatkan diri.
satu kampung di satu Oh desa gitu, itu. di sana Ya, itu di Pak. sana di pengasulan. Oh iya iya. Nah, sehingga dengan adanya itu ya mudah-mudahan masyarakat sudah tahu gimana gininya. Kalau sirine tsunami itu kan tidak bunyi sendiri, tidak otomatis. Tapi ditekan tombolnya di Denpasar, di Pusdalop, di BPBD provinsi itu yang diinginkannya. Begitu ada gempa besar terjadi potensi tsunami, nah itu yang menekan tombolnya, bunyinya juga radiusnya cukup keras. 3 sampai 3 km itu radiusnya. Kalau terjadi tsunami, potensi tsunami. Kalau setiap tanggal 26 memang bunyi itu tapi tidak terlalu keras. Paling daerah sekitar sirine itu yang bunyi. Nah, itu diharapkan itu kalau dengan terbunyinya FRB ini tahulah masyarakat. Oh, benar enggak terjadi tsunami enggak? Nah, ini fungsi daripada FRB ini. Oke, Memberikan mungkin ada semacam sosialisasi itu. komunikasinya, koordinasinya via WA atau apa Bapak? Mungkin ditekankan kepada masyarakat untuk menyaring dulu informasi-informasi yang dipercaya, mungkin bisa update dari laman-laman website BMKG dan juga BPBD Buleleng begitu ya Pak ya? Nah, itu medianya banyak itu sebenarnya. Kalau kalau terjadi bencana atau gempa bumi misalnya itu kadang-kadang HP kan tidak bisa dimanfaatkan. Bisa melalui pesawat radio komunikasi seperti HT atau base station. Kemudian ada lagi dari mulut ke mulut. Itu sebenarnya yang sudah disampaikan. Tapi secara resmi infonya dari BMKG. Kalau belum ada informasi dari BMKG itu jangan dipercaya, karena gempa bumi ini kan tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Apalagi kan dulu kan pernah terjadi nanti jam 12 malam tanggal sekian akan ada gempa besar. Nah, itu pasti hoax itu tidak benar, itu berita yang tidak benar. Jadi tidak bisa diprediksi, tapi begitu terjadi gempa, nah alat-alat yang sarana prasarana dari BMKG ini sudah bisa mendeteksi di mana terjadi gempa, pusat gempanya di mana, skalanya berapa, itu bisa diketahui sehingga bisa diinfokan langsung. Nah, kalau ada yang main-main seperti web dan sebagainya, bisa melalui web BMKG itu mencari informasi. Nah, kalau di BPBD sudah ada alatnya Pak ya. Sudah ada alatnya, terjadi gempa dimanapun di seluruh Indonesia itu bisa dilihat di alat tersebut. Oke, bisa terdetek ya, Pak ya. Itu kan akhirnya BMKG. BMKG yang sebagai pusat data dititip alat di BPBD, artinya EWS-nya, Early Warning System-nya ada dalam bentuk monitor. Hanya setiap gempa di Indonesia ada masuk di sana. Oh, hari ini gempanya di daerah Sumatera berapa, skala kekuatannya, koordinatnya berapa, apa ini berdampak tsunami, ada di monitor. Itu BMKG yang gini, sumber data meneruskan ke kita di BPBD diberikan alat. Nah, kalau memang dibutuhkan itu memang terjadi bulan ini sebagai sumber data untuk menginformasikan kepada masyarakat. Masyarakat. Ya, berarti pihak BPBD dan pihak Pentahelix lainnya sudah siap ya update informasi ya terkait. Ya, karena apalagi sekarang zaman digitalisasi, artinya di satu sisi terkait dengan informasi itu udah mudah itu kan. Yang udah mudah artinya tadi disampaikan itu kita sudah punya alat EWS yang sumber datanya dari BMKG, alatnya bisa membaca itu. Kita ada di BPBD Buleleng. Termasuk juga melalui penyampaian informasi saat ini kan melalui media sosial. Ada BMKG punya media sosialnya, BPBD punya media sosialnya. Tugas kita pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan daerah potensi rawan bencana atau terkait dengan potensi-potensi kebencanaan, mudah untuk disampaikan kalau dengan zaman digital saat ini. Oke, luar biasa. Berarti sudah mengikuti perkembangan ya, perkembangan IT. Lebih cepat bisa diterima oleh masyarakat ini. Apalagi saat ini kan masyarakat kita di Buleleng atau di Bali secara umum mungkin sudah hampir 75% membawa HP sekarang, bisa bawa satu orang 3 mungkin ini. Bahkan anak-anak itu bisa lebih cepat tahu informasinya. Informasi, benar ada kecelakaan sendiri, cepat sekali, kok cepat sekali tahu. Nah, itulah kecanggihan ya sekarang. Sudah iPhone ini, alat-alat HP ini sudah hal yang masyarakat umum sudah pegang semua, sudah biasa.
diharapkan memang seperti itu ya masyarakat sekarang ya, memanfaatkan teknologi dengan positif ya, terutama tentang edukasi, sosialisasi dan informasi-informasi kebencanaan. Baik, kita juga menantikan atensi pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 ya di 081139999790, bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official, dan sudah ada yang memberikan supportnya untuk dialog Hai Balikenken pagi ini. Terima kasih Bapak Kalaksa BPBD Buleleng dan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana, selalu siap siaga. Semoga Buleleng aman dan dihindarkan dari segala bencana. Mohon izin kepada kedua narasumber, kita sapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu, Adik Sundari. Inggih, Swastiastu Pak Gus. Inggih, selamat pagi bapak-bapak narasumber. Om Swastiastu, Pak Gus mau di Mayong. Di Mayong. Nah, Ya, ini jangan sampai punya rasa trauma ya Pak Gus ya. Baik, sajan ganti saja. Nggih. Diingat-ingat itu peristiwa diingat-ingat di saat umur 67 sekarang ini. Baik, di Mayang tahun 76 tuh. Begini apa yang dipaparkan Bapak, benar Pak, ada benar sekali Pak, masih ada yang trauma. Saya dulu di Denpasar, masih kuliah. Peristiwa itu ada gempa di situ, pulang saya, roboh yang di Mayung, apa rumah kepala desa Mayung tuh, roboh semuanya. Ya kepada ya, teman-teman yang lain para kasih ini, termasuk saya, ya keluarga saya juga. Nah, ya korban-korban ya, ada yang meninggal, ada yang luka, ada sampai dilarikan ya, kalau gue Singaraja. Ingat sekali saya. Inilah menjadi suatu peristiwa yang sangat tidak bisa dilupakan. Benar sekali ya. Mudah-mudahan ya Bapak di sini ya keluarga kita semua di Buleleng ya, Bali Utara ini sudah mempunyai riwayat gempa ini. Katanya setiap hari ada gempa di Buleleng, bahkan di Jekulu itu katanya setiap hari ada gempa. Apa benar apa tidak nih? Ini satu hal yang sangat saya benar-benar saya terjaga terus, tidak terjadi suatu hal tidak diinginkan. Begini Bapak, relawan ini kan dibentuk kan, ya mudah-mudahan di desa-desa dibentuk dengan baik. Pak bisa melihat dengan trauma segala kalahannya dah nih. Kita mudah-mudahan setiap desa ada seluruh kabupaten berjalan dengan lancar, bisa membantu pemerintah. Kita tidak lalu pemerintah lalu tenaganya harus sedikit dari masyarakat. Kita rekrut ke desa ini untuk siap siaga membantu pemerintah. Saya apresiasi, mudah-mudahan berjalan lancar. Dulu saya sempat orari dan rapi saya ikut. Rapi orarinya ini setiap desa itu bisa juga membantu. Ini melalui komunikasi yang positif gitu ya. Itu saja Pak. Ada banyak cerita. Yang penting kita siap siaga. Doakan pada ada satu bencana yang sangat dahsyat ini. Om Santi, Om Rahayu. Rahayu, terima kasih Pak Gus Maung atas atensinya. Mudah-mudahan semakin hari, semakin tahun dan selamanya rasa traumatik itu hilang ya di benak Pak Gus Maung. Memang kalau dipikir-pikir itu dahsyat sekali Pak ya. Gempa yang mengguncang Seririt di tahun 76. Wah, ini sudah berapa tahun yang lalu Pak ya? Kira-kira sudah ada yang 48 ya? 48 ya? 48 tahun. Oke, baik ya. Ya, nanti dijawab ya apa yang disampaikan oleh Pak Gus Maung. Ini diharapkan juga relawan yang sudah dibentuk mudah-mudahan terbantu ataupun membantu masyarakat di sekitarnya dan seluruh baik stakeholder pemerintah pentahelix lainnya tetap sebagai istilahnya menjembatani masyarakat ya, ujung tombak begitu ya, terkait kebencanaan ataupun bencana yang akan terjadi. Itu masing-masing individu harus siap siaga begitu ya Pak Kalaksa ya. Baik, selain Pak Gus Maung, silakan pendengar lain bisa beratensi di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 dan komentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Berhubung masih kosong, kita izin kepada kedua narasumber untuk jeda sejenak. RRI Digital
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beberapa tips lama namun hampir selalu ampuh dalam menjaga keselamatan diri ketika ditimpa bencana alam. Antara lain, ketahui apa yang akan Anda hadapi, pelajari rute evakuasi daerah Anda dan lokasi penampungan. Ketahuilah bagaimana Anda akan terhubung kembali dengan orang-orang yang penting. Jika jaringan seluler tidak berfungsi, pertimbangkan bagaimana Anda akan menghubungi keluarga atau teman dengan menggunakan kontak darurat di luar area atau membuat panggilan jarak jauh. Dan miliki daftar kontak darurat atau nomor darurat lokal. Daftarkan diri Anda untuk peringatan darurat di ponsel Anda. Pelajari apa yang harus dilakukan jika Anda jauh dari rumah. Miliki kit, yaitu kebutuhan dasar, persediaan P3K dasar, dan peralatan darurat lainnya yang mungkin sudah Anda miliki, dan ketahui cara penggunaannya. Persiapkan perlengkapan darurat hewan peliharaan dengan makanan dan barang penting lainnya. Pelajari keterampilan darurat yang selalu berguna, seperti cara menggunakan alat pemadam kebakaran atau melakukan pertolongan pertama dasar. Pelajari cara mematikan utilitas di rumah jika terjadi bencana yang dapat merusak gas, air, atau saluran listrik. Cari tahu bagaimana membantu komunitas Anda selama bencana dengan mendaftarkan diri Anda di posisi relawan dengan badan tanggap darurat lokal atau organisasi nirlaba yang tersedia. Tahukah kamu, gempa megatrust di Indonesia umumnya disebabkan oleh posisi geografis negara ini yang berada di kawasan cincin api Pasifik. Menurut BMKG, Indonesia dikelilingi oleh 13 zona megatrust yang berpotensi memicu gempa besar. Zona-zona ini terbentuk dari pertemuan lempeng tektonik besar seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di Indonesia sendiri, gempa megatrust utamanya disebabkan oleh aktivitas subduksi, di mana lempeng samudra yang lebih padat menyusup di bawah lempeng benua yang lebih ringan. Proses ini mengakumulasi energi selama bertahun-tahun, dan saat batuan tidak lagi mampu menahan tekanan, energi tersebut dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi besar. Zona megatrust di Indonesia telah ada sejak jutaan tahun lalu. Zona megatrust aktif berada di daerah subduksi Sunda, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Ada subduksi Banda, lempeng Laut Maluku, Sulawesi, lempeng Laut Filipina, hingga utara Papua. Meskipun nama megatrust mengesankan kekuatan besar, namun zona-zona ini tidak selalu menyebabkan gempa besar. Seringkali zona megatrust hanya memicu gempa kecil. Namun, potensi gempa dari zona megatrust di Indonesia bisa mencapai kekuatan lebih dari magnitudo 8,7.
Pendengar Dialog Interaktif, Hai Balikan Ken masih menemani ruang dengar Anda terkait topik peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap gempa bumi dan tsunami ya, bersama kedua narasumber Kalaksa BPBD Buleleng Bapak Putu Aryadi Pribadi SST PMAP dan Ketua Forum PRB Buleleng Bapak Kade Sumardike. Silakan untuk ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Gus Maung. Mungkin ada semacam tips ya Pak ya, bagaimana sih menghilangkan rasa traumatik pasca gempa bumi? Apa ya kira-kira tipsnya Pak? Masa setiap hari healing? Oke. Terima kasih Silakan, Pak Pak Gus Maung Kalaksa. di Mayong. Terima kasih ini sudah memberikan apresiasi, saran masukan terkait dengan penanggulangan bencana, terutama terkait dengan bencana gempa bumi. Seperti disampaikan tadi, memang benar kita di Buleleng ya, di tahun 76 khususnya di Seririt ya terjadi gempa bumi, dan kami terus berusaha mendekat dengan masyarakat, bagaimana upaya-upaya kita supaya masyarakat ini tidak trauma ya dengan potensi bencana yang terjadi di 48 tahun yang lalu. Nah, caranya ini adalah bagaimana kita memberikan suatu edukasi ya, pengetahuan, pemahaman terkait dengan bencana gempa bumi ini. Ini kan masyarakat harus diberikan apa sih gempa bumi itu kan itu. Nah, ini namanya gempa bumi kan dikaitkan dengan bencana atau resikonya bukan gempa buminya yang menyebabkan resiko atau kematian, tapi dampak dari gempa bumi ini seperti contoh bangunannya yang roboh tadi disinggung, bangunan roboh, atau juga ada jembatan yang putus, atau juga bisa memungkinkan air laut naik kalau ini berpotensi tsunami. Nah, inilah yang perlu diberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat paham kalau saat ini mau membangun ya, kalau saat ini pas mulai membangun ya bagaimana kita membangun suatu bangunan yang tahan gempa. Nah, ini kita sudah kemarin koordinasi dengan Dinas PUTR, termasuk juga terkait dengan tata ruang. Nah, ini ada suatu klinik di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Apabila masyarakat mau membangun bisa berkonsultasi bagaimana menentukan tata ruangnya, bagaimana membangun bangunan yang tahan gempa kan seperti itu. Dan memang harus direncanakan. Terus yang kedua terkait dengan bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, terutama kalau ngomongin gempa bumi ini kan dari keluarga. Nah, kita keluarga harus diberikan pemahaman bagaimana keluarga ini mengetahui potensi bencana yang ada di sekitarnya. Termasuk mengedukasi bagaimana masyarakat itu untuk menata di lingkungan rumah. Termasuk juga pengetahuan karena gempa ini kan yang berpotensi ini kan adanya reruntuhan. Informasikan kepada masyarakat terutama keluarga apabila di dalam rumah menaruh barang-barang yang berat ya jangan terlalu di tempat yang tinggi kan seperti itu. Termasuk juga memberikan informasi terkait bagaimana kalau terjadi gempa bumi kita kebetulan berada di dalam rumah. Nah, ini berikan informasi ya. Ini kita bagaimana melindungi kepala kita, atau kalau di dalam rumah kita melindungi kepala mungkin menggunakan berlindung di bawah meja yang kuat, atau kalau ada helm kebetulan di dalam rumah ya lindungi kepala kita dengan helm kalau pas ada helm. Kalau semua sama kali tidak ada, bagaimana kita berlindung di pojok tembok yang kuat kan gitu, yang masih kuat. Nah, ini yang pemahaman-pemahamannya yang perlu diinformasikan kepada masyarakat. Terus kalau terjadi gempa kita sedang berada di luar rumah kebetulan sedang apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini diinformasikan terkait dengan kalau terjadi gempa kebetulan kita di luar rumah ya jauhi bangunan, jauhi tiang listrik, jauhi pohon-pohon yang besar, cari tempat yang lapang. Termasuk juga di keluarga harus nanti menentukan jalur evakuasi, titik kumpul. Nah, ini yang harus kita berikan informasi kalau masyarakat yang tahu lah, tidak perlu trauma lagi kalau terjadi gempa. Kita harus tenang, jangan panik. Nah, ini karena kepanikan inilah yang berpotensi menimbulkan resiko, menimbulkan korban jiwa. Berarti harus tetap tenang gitu Pak ya. Tapi kan, namanya manusia kan normal itu ya. Ketika dihadapkan dengan sesuatu yang di luar dugaan pasti panik ya.
Tapi karena kita sudah biasa melaksanakan pelatihan, melaksanakan simulasi, ini kan terbiasa jadinya. Iya, iya. Apabila terjadi suasana gempa bumi, ya memang pasti panik. Tetapi kan tidak terlalu panik seperti orang yang tidak pernah ada pelatihan, tidak tahu informasi bencana, tiba-tiba terjadi bencana kan panik. Pasti paniknya berlebih kan. Nah, ini kita boleh panik, tapi kita sudah memahami terkait dengan potensi cara menyelamatkan diri, ya, betul, sehingga ya lebih sedikit lah terjadi resikonya kan seperti itu. Nah, termasuk juga kita di Buleleng terkait dengan gempa bumi ini, kebetulan saat ini kita sedang menyusun dokumen rencana kontingensi gempa bumi. Nah, ini kita siapkan rencana darurat apabila terjadi gempa bumi. Kita susun dokumen rencana kontingensi namanya. Nah, ini sedang berproses. Mudah-mudahan tahun ini selesai dokumen itu, sehingga di dokumen itu jelas semua stakeholder terlibat, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus disiapkan apabila memang benar-benar terjadi gempa bumi. Ini kita pemerintah kabupaten sedang menyusun rencana gempa bumi. Termasuk juga kita berkoordinasi dengan melalui Dinas PUTR Kabupaten Buleleng dan BWS. Kita di Buleleng kan mempunyai 3 bendungan. Ada bendungan Gerogak, ada bendungan Titab, ada bendungan Tamlang. Nah, ini satu sisi bendungan ini kan sangat bermanfaat kepada kita masyarakat untuk pengairan, untuk irigasi, untuk sumber air baku, air minum kita akan di bendungan ini. Nah, ini kan bendungan buatan. Ya, ampura Bapak, saya potong. Ya. Kita terima dulu ya Pak ya. Siap. Atensi pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih, Pak Narte. Silakan Nggih. Bapak. Budayu nih. Ayu Sundari. Oh, nggih. Ayu ya. Siap. Selamat pagi, Bapak narasumber. Swastiastu, Pak Narte. Terima Salam kasih nih. rahayu, Pak D, dengan narasumber lainnya. Baik, saya mendengarkan tadi Gus Maung, orang dari daerah Mayong, Seririt. Ya, saya tahun 76 gempa Seririt meninjau juga dengan Pak Harto. Waktu itu saya anggota DPRD Buleleng. Ya, memang kelihatannya adalah hancur lebur kan itu. Istri saya dari Seririt masih SD, kebetulan di kamar mandi di bucu padat nongol, tidak kena dia. Jadi itu pengalaman, bangunannya bagus, betonnya bagus, runtuh, dia terhindar. Nah, atas dasar itu saya berpikir tadi dari penjelasan Pak D bahwa koordinasi antara instansi, daerah-daerah mana titik gempa yang, nah, anggaplah contohnya Seririt, mungkin pelayanan publik bangunannya itu adalah sudah memenuhi syarat dari tahan gempa. Katakanlah pasar, tiangnya bagaimana, atapnya bagaimana, sekolah, dan rumah sakit dengan jalur-jalur untuk keluar yang cukup nyaman, besar. Tidak dihalangi, katakanlah sudah ada jalan sekolah yang lebar, jangan ada dagang. Pasar harusnya ada jalan keluar untuk nanggaplah evakuasi cepat, diberikan dagang meliah ke jalan gangnya. Nah, ini mungkin dicek koordinasi dengan kepala wilayah setempat, termasuk mungkin ada aturan seperti Kubutamban. Saya dengar entah aturan adat ya, apakah pengalaman di Maluan mungkin ada gempa, tidak ada bangunan bertingkat, apakah sakral, tidak tahu. Nah, mungkin juga ini dipakai acuan untuk ya kita mencegah lah. Berikutnya, apakah Bapak dari kepala badan ini di BMKG itu adakah di Buleleng, apa hanya di Denpasar? Kemudian
karena sudah kemajuan teknologi, sudahkah ada alat canggih pemancarnya kuat ke bawah, kemudian menara untuk mendeteksi gempa dan tsunami. Secara otomatis kalau gempa sudah ada di pemancar itu ada kode, entah apa saya tidak tahu teknis itu. Demikiannya tsunami dalam konteks sekian menit, Baik. ya anggaplah 31 jam sudah ada, sehingga entah istilah tadi ada kode alarm khusus sehingga mengantisipasi jangan sampai ada kode sirene buatan yang menurut dirinya dia melihat lumba-lumba kecak-kecok adanya tsunami, jok mulai tsunami. Baik. Ya Pak Narti, itu saja Ya, Bapak yang itu- disampaikan ya, karena waktu ya itu Pak yang ya. saya sampaikan. Baik. Ampure kalau wenten keuangan suksema Om Satyaki. Inggih, suksema Pak Narte atas atensinya ya. Sebelum ditanggapi apa yang disampaikan Pak Narte, ada pertanyaan dari Bu Made di Sambangan, Pak Kalaksa maupun Pak Ketua. Selamat pagi Bapak narasumber, sehat selalu. Ibu Made mempertanyakan apakah daerah-daerah sesar yang sudah pernah kena gempa besar bisa terulang lagi di masa depan. Yang kedua, apakah daerah-daerah sesar sudah membuat bangunan anti gempa atau bangunan yang ringan-ringan khususnya di Buleleng. Nanti kalau kurang jelas saya ulang lagi Pak ya pertanyaannya ya. Berarti ditanggapi Dumun yang disampaikan oleh Pak Narte karena waktu ya Pak ya. Cepat sekali Niki, sebelum pukul 10 sudah harus tuntas obrolannya. Oke, silakan Pak Kalaksa. Nggih, terima kasih Bu Ayu yang sampaikan. Terima kasih pada Pak Gusmau dan juga Pak Narte di Banjartegal dan Bu Made di Sambangan ya, atas atensi dan apresiasi di kegiatan interaktif pada pagi hari ini. Yang pertama Pak Gusmau terkait dengan relawan. Memang benar sekali Pak, terkait dengan penanggulangan bencana ini memang kita pemerintah memang bertanggung jawab terkait dengan penanggulangan bencana. Tetapi di satu sisi dalam penanggulangan bencana ini memang harus melibatkan semua stakeholder termasuk juga masyarakat. Nah di masyarakat inilah perlu dibentuk relawan-relawan. Artinya yang namanya relawan artinya anggota masyarakat atau penduduk yang ada di desa itu yang mempunyai jiwa rela, artinya mempunyai jiwa yang ikhlas untuk membantu pemerintah di dalam penanggulangan bencana. Nah relawan inilah dikoordinasikan kalau di tingkat desa itu dibentuk forum pengurangan risiko bencana desa, forum PRB-nya. Nah ini difasilitasi oleh forum PRB Kabupaten, bagaimana berkoordinasi dengan Pak Mekel, ada Pak Danik Liandis Adat, ada juga tokoh-tokoh masyarakat di desa, ada Babin Kaptimas, Babin Sarami, bagaimana di tiap desa itu ada relawan. Seperti contoh kalau sekarang kan ada Linmas. Nah di satu sisi Linmas ini kan fungsinya untuk membantu pemerintah desa di dalam melaksanakan perlindungan masyarakat. Dan di satu sisi pada saat bencana Linmas ini juga bisa kita ganti bajunya menjadi relawan untuk penanggulangan bencana. Nah ini tinggal memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga saat terjadi bencana bisa berfungsi sebagai relawan. Ya, Nah, lanjut ke Pak Narte ya Pak ya. Yang Pak Narte terkait dengan BMKG, apakah ada di setiap kabupaten. Nah BMKG ini gininya ada di pusat provinsi di Denpasar. Nah terkait dengan meteorologinya ada di daerah Renon Denpasar, sedangkan yang klimatologinya ada di Jembrane. Nah ini karena saat ini sudah zaman digitalisasi, terkait dengan informasi mudah Pak Narte terkait dengan informasi data-data yang dibutuhkan dari BMKG untuk informasi masyarakat. Terus terkait dengan alat deteksi gempa, bumi dan tsunami, nah BMKG ini dan juga BPBD Provinsi Bali sudah banyak memasang alat deteksi gempa bumi maupun tsunami khususnya di wilayah Buleleng. Ada di daerah kalau gempa itu ada di daerah Lokepakse, ada di daerah Pengastulan, ada di di Serit, ada di timur juga di Tejekulu kemarin terakhir yang dipasang di desa Les, ada masang deteksi untuk gempa bumi.
Nah, ini sudah banyak dipasang alat-alat dari BMKG. Nanti alat-alat ini akan memberikan data ke BMKG di Denpasar. Nanti petugas BMKG atau operator mengolah data itu, nah baru diinformasikan kepada masyarakat melalui BMKG, ke BPD provinsi atau ke kepolisian dan stakeholder yang lainnya. Sedangkan untuk Bu Made di Sawangan, nah ini daerah-daerah seser ini apa mungkin ada gempa lagi. Nah karena namanya gempa bisa berulang Ibu. Seperti contoh kemarin kan ada isu megatrust, ada megatrust. Nah ini namanya megatrust ini artinya ada suatu gap potensi bencana yang sudah pernah terjadi, sudah ratusan tahun tidak terulang lagi. Nah ini akan berpotensi kembali lagi. Nah inilah harus kita waspada. Seperti contoh gempa ini juga akan berpotensi datang lagi, tetapi waktu dan kejadiannya kita tidak tahu. Nah inilah yang perlu yang kita informasi kepada masyarakat. Kita harus tetap waspada siaga. Sedangkan untuk daerah yang ada sesar-sesar gempanya sudah bangunannya sudah sesuai dengan standar gempa. Nah ini ya kita bertahap karena namanya bangunan kan membutuhkan biaya ya. Biaya. Nah pada saat masyarakat membangun rumah baru atau membangun bangunan baru, nah inilah mestinya harus dikonsultasikan dengan Dinas PUTR, apalagi di Dinas PUTR sudah saya sampaikan tadi sudah ada klinik untuk konsultasi dan itu gratis, baik dengan tata ruangnya, informasi tata ruang, termasuk dengan informasi terkait dengan bangunan yang tahan gempa. Ini ke Dinas PU yang teknisnya ini ada di PUTR Kabupaten Buleleng. Kemarin juga Pak Kadis sudah pada saat interaktif juga sudah diinformasikan seperti itu. Mungkin Pak Ade ada yang silakan ditambahkan Bapak singkat padat jelas. Ya. Untuk yang di Panate ini, nah untuk trauma gempa itu yang perlu untuk menghilangkan itu ya perlu dukungan, perlu dukungan. Kalau di keluarga ya perlu dukungan dari keluarganya dan sebagainya. Nah kalau di desa itu kalau trauma itu kita perlu dukungan dari pemerintah. Memang dari kan sudah ada sosialisasi, sudah ada untuk EPRB itu salah satu dukungan dari kita dari pemerintah. Nah kalau Bapak Ibu mau trauma mau hilangkan ya healing seperti tadi, ya baik. Buat kegiatan-kegiatan yang berbahagia, baik. Yang menghilangkan kesusahan itu. Baik, jangan sampai ngungsi aja Pak ya, nanti kan double pengeluarannya. Baik, itu saja tambahannya Bapak. Baik, mungkin sebagai penutup ya singkat padat jelas closing statementnya diwakilkan ya oleh Pak Kalaksa ya Pak Ketua ya, silakan Bapak. Terima kasih Bu Ayu. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng, kita Buleleng mempunyai potensi bencana gempa bumi maupun juga gempa bumi berpotensi tsunami. Pada kesempatan ini kita tidak perlu takut, kita tidak perlu galau lah ini. Tapi kita yang perlu waspada adalah kita harus tahu bahwa wilayah kita berpotensi itu. Ayo kita laksanakan latihan, laksanakan simulasi karena dengan latihan inilah kita akan menjadi selamat. Niki yang dapat sampaikan, terima kasih. Baik ya, intinya bencana alam tidak dapat dihentikan ya Pak Kalaksa maupun Pak Ketua. Manusia hanya dapat menghindar atau mengurangi dampak yang timbul dengan cara persiapan dini. Baik, terima kasih kepada Bapak Putu Aryadi Pribadi SST PMAP selaku Kalaksa BPBD Buleleng, Bapak Kadek Sumardike selaku Ketua Forum PRB Buleleng sudah berkenan hadir dan sharing bersama pendengar Pro 1 dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken terkait topik peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap gempa bumi dan tsunami. Nah ingat selamat ya. Dan pendengar demikian dialog interaktif Hai Bali Kenken untuk edisi hari ini Rabu 23 Oktober 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jam.